Oke, baik. Selamat pagi, Bapak dan Ibu dosen. Pertama-tama perkenalkan, kami adalah kelompok 11. Kami akan mempresentasikan mengenai proyek Technopreneurship 2, yaitu KUMA, Tanya Jawab Berbagi Ilmu. Nah, KUMA ini adalah forum tanya jawab antar mahasiswa mengenai berbagai mata kuliah yang mungkin mereka masih bingung gitu ya. Nah, latar belakangnya adalah uh, ini kita itu masih belum pasti akan adanya forum tanya jawab akademik gitu. Jadi mahasiswa menemukan informasi yang dibutuhkan terkait kuliah dan bertanya kepada orang yang kurang tepat. Nah, beberapa forum tanya jawab seperti di sini kita tahu ada Brainly, Quora, Stack Overflow yang tersedia itu untuk siswa dan forum itu uh, tidak masih kurang gitu. Nah, Kuma hadir sebagai forum tanya jawab untuk membantu mahasiswa. Jadi Kuma ini melengkapi uh, akan adanya kekurangan-kekurangan yang dimiliki dari beberapa forum-forum yang sudah ada seperti itu. Next. Lalu desain idenya ya itu ya forum tanya jawab untuk mahasiswa. Next, kita ke presenter berikutnya. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai cara kerja Kuma, di mana dalam aplikasi Kuma, user akan diarahkan untuk daftar terlebih dahulu. Setelah itu, user dapat memberikan pertanyaan ataupun menjawab pertanyaan dari mahasiswa lain. Selanjutnya, setelah user mengajukan pertanyaan, user akan menerima notifikasi ketika pertanyaan tersebut sudah terjawab. Dan pada aplikasi Kuma ini, jawaban dari mahasiswa akan diverifikasi oleh ahli. Next. Jadi ini merupakan prototipe kami dan ini adalah sedikit preview dari aplikasi Kuma, di mana di yang pertama itu merupakan adalah screen logo, lalu yang kedua ada main screen, yang ketiga ada screen lanjutan forum, dan yang keempat adalah tampilan screen pertanyaan dan jawaban. Dan jika ingin melihat lebih lengkapnya, setelah kami sediakan pada link di bawah ini. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan yaitu kompetitor dari Kuma ini sendiri. Yang pertama ada target pengguna, yang kedua ada verifikasi jawaban oleh ahli atau pakar, yang ketiga ada fitur like jawaban, dan yang keempat ada platform. Yang kami bandingkan yaitu ada Brainly, lalu ada Quora, Stack Overflow, dan forum tanya jawab umum lainnya. Nah, di Kuma ini sendiri target penggunanya untuk mahasiswa, Brainly untuk pelajar SD sampai SMA, Quora, Stack Overflow, dan form tanya jawab lainnya untuk umum. Lalu untuk fitur verifikasi jawaban oleh ahli atau pakar, di Kuma ini sendiri ada, lalu di Brainly juga ada. Sedangkan di Quora, Stack Overflow, dan lainnya tidak ada. Lalu untuk fitur like jawaban di semuanya ada. Lalu untuk platformnya, di Kuma kami ini ada mobile app. Di Brainly ada mobile app dan website. Quora, Stack Overflow, dan form tanya jawab lainnya ada mobile app dan website juga. Ya, kemudian untuk BMC-nya, jadi saya jelaskan dari customer segment, jadi kami targetkan kepada mahasiswa, advertiser, dan university. Dan kami memberikan value proposition, yaitu kami adalah aplikasi yang mudah diakses untuk berbagai bidang studi. Kami menyediakan sistem kategori, kami juga menyediakan fasilitas interaksi dengan mahasiswa lain, kami memberikan mekanisme reward, juga ada teknologi AI dan juga teknologi sistem like jawaban. Dan untuk channel promosinya, kami bisa mempromosikan melalui iklan di website ataupun di sosial media. Dan customer relationship yang kami yang dapat di customer relationship yang dapat dijalin dengan user lain, yaitu melalui forumnya langsung, melalui email, sosial media, atau CS. Dan untuk revenue-nya kami bisa dapat dari advertiser dan investor atau promotor ya. Dan kemudian key resource-nya, kami ini adalah platform forum dan kami menyediakan aplikasi forum tanya jawab. Kami mempunyai tim pengelola, kami punya AI untuk mengefisienkan kecepatan jawaban dari pertanyaan di forum. Kemudian activity yang bisa dilakukan yaitu memberikan jawaban, menanyakan pertanyaan. Kemudian kami bisa mengembangkan lagi forumnya,
dan juga menyediakan sumber daya manusia untuk kegiatan di forum. Dan partnernya yaitu investor dan sponsor, dan cost structure-nya kami membutuhkan biaya untuk maintenance, AI, dan operasional. Ini adalah contoh konten digital marketingnya. Mungkin selengkapnya bisa dilihat di link tersebut. Next. Ini adalah contoh estimasi permintaan pasarnya. Kami memiliki 47.396 user per tahun, 3.950 user per bulan, dan 130 user per hari. Lalu berikutnya ada struktur organisasi dari Kuma, di mana Kuma ini akan dibawahi oleh General Manager dan dibagi menjadi 4 departemen besar, yaitu ada HRD, Manager dan Customer Support, lalu ada Finance and Marketing Manager, ada Development Manager, dan Quality Assurance Engineer yang membawahi 2 departemen lainnya. Dan yang terakhir ada Deployment Manager dan Manager Release yang membawahi 3 departemen lainnya. Ya, kemudian untuk financialnya, saya lebih jelas saya buka di Excel-nya. Jadi untuk income-nya, kami memperkirakan 3 tahun dari selama Kuma berjalan, dan totalnya akan menghasilkan 794 juta rupiah. Dan untuk kemudian di sini ada investment, operation, dan working capital. Di mana investment capitalnya kami pertama 3 bulan pertama mengembangkan aplikasinya supaya menjadi aplikasi jadi. Kemudian kami membutuhkan co-working space dengan nominal 195 juta. Dan kemudian untuk operational capitalnya tiap tahunnya berskala di hosting aplikasinya, karena tiap tahun asumsinya aplikasi akan naik per 1000 user untuk penggunanya. Dan untuk working capitalnya ini adalah investasi awal dari investor. Jadi yang tadi itu revenue kami dapatkan dari iklan, di mana asumsinya adalah kenaikan target per bulannya. Kami asumsinya adalah naik 5% user per bulan, dan kami mendapatkan pendapatan dari iklan, di mana asumsinya iklan tayang 7 kali per bulan, dan tiap user iklannya dihargai Rp2.973. Dan kemudian juga ada iklan klik, di mana kliknya ini akan dilakukan oleh 10% dari target user tadi, sehingga menghasilkan angka sekian. Dan ini untuk income statement-nya, laba bersihnya. Jadi di tahun pertama masih mengalami kerugian, tahun kedua mulai ada keuntungan, dan tahun ketiga lumayan sangat untung. Dan untuk angka IRR-nya kami mendapatkan 38%. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.